Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat simbol dalam bentuk button. Button yaitu tombol yang nanti bisa kita gunakan untuk diklik ya pada game ataupun pada animasi berbasis aplikasi ya. Oke, kita mulai saja cara membuat button, simbol button ya. Kita pilih insert new symbol. Oke, kemudian kita buat nama simbol yang akan kita buat ya, yaitu tombol. Oke, tombol. Nah, tipe di bagian tipe kita ganti menjadi button. Artinya kita akan membuat tombol dengan jenis button. Oke. Kemudian oke kan. Saat kita oke kan, kita akan memiliki tampilan area kerja seperti ini, di mana cuma ada tanda cross di tengah halaman. Ya, kalaupun kita besarkan kecilkan semuanya berarea putih. Oke. Kemudian di bagian kiri atas itu terdapat dua simbol skin 1 dan tombol. Artinya ini menunjukkan kita berada di area kerja skin 1 dan pada area kerja pembuatan tombol ya. Nah, yang unik dari pembuatan tombol ini, kita hanya memiliki frame yang bentuknya unik, yaitu lebih besar dari frame biasa ya. Dan di awal frame itu terdapat 4 frame yang diberi tanda, yaitu up, over, down, dan hit. Nah, apa fungsinya ini? Nanti kita akan jelaskan. Kita buat saja terlebih dahulu. Oke, kita mulai. Nah, kita akan coba buat tombol berbentuk round corner ya. Maka kita pilih tipe tools kita, yaitu rectangle. Kita pilih rectangle tool. Pada bagian properties ini terdapat rectangle option yang menandakan kita bisa membuat sudut lengkung. (22) ya. Oke. Kemudian untuk warna fill color itu kita tetapkan saja warnanya hijau tua ya. Kita tetapkan warnanya hijau yang agak gelap ya. Oke. Kemudian kita bentuk tombolnya seperti ini, maka akan terlihat objek persegi dengan berbentuk sudut melengkung atau round corner. Oke, kita posisikan di tengah-tengah ya. Kita gunakan selection tool. Oke, kita blok saja, letakkan di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Jika sudah, oke. Objek yang kita bentuk itu berada pada layer 1 di posisi frame pertama. Jadi posisi frame pertama ini disebut posisi up, artinya bentuk tombol sebelum disentuh atau kita tekan ya. Jadi itu posisi up adalah posisi di mana bentuk tombol sebelum kita sentuh atau kita tekan. Nah, mungkin bentuk tombolnya bisa kita perbaiki. Kita buat saja layer baru, tapi sebelumnya layer ini kita ganti dengan nama tombol. Oke. Kita ingin buat tombol berbentuk play ya, tombol play, maka kita tambahkan saja layer baru. Oke. Kita buat nama layer ini adalah text ya. Berarti di dalamnya berupa objek tulisan atau teks ya. Kita ambil text tool, oke. Kemudian kita arahkan di bagian area tombol, klik sekali, ketikkan P ya.
Oke. Nah, saat ini untuk mengakhiri pengetikan, ubah tools menjadi selection tool. Nah, perhatikan teks kita di sini berwarna hijau, kita bisa ganti dengan memilih di bagian color, ya, color. Kita rubah menjadi hijau yang agak terang ya. Oke. Kita posisikan di tengah. Geser menggunakan tombol panah kiri kanan. Oke. Kalau sudah, sekarang di layer pertama ada teks, layer berikutnya ada tombol. Oke, itu berada masing-masing di frame pertama. Nah, kita akan membuat kondisi bagaimana seandainya tombol itu ingin kita sentuh. Nah, disentuh tapi belum dipencet ya. Itu berada pada posisi frame over. Oke, itu berada pada posisi frame over. Jadi di sini kita buat tampilan tombol yang berbeda ya. Jadi caranya di frame kedua atau frame over ini kita tambahkan keyframe. Kita buat saja insert keyframe supaya bentuknya tetap sama ya. Kemudian objek teksnya juga sama, insert klik kanan, insert keyframe. Namun yang membedakan antara frame pertama up dan frame kedua over ini kita bedakan dari warna saja. Ya, misalnya warna untuk ya tombol kita buat hijau yang lebih terang gitu ya. Kita buat hijau lebih terang seperti ini. Oke, dan teksnya nih kita buat warnanya putih misalnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika tombol di tampilan seperti ini awalnya, saat kita sentuh dia tampil seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat tombol bagaimana saat tombol itu ditekan. Ya, ditekan atau kita klik, maka bentuk tombol saat ditekan itu kita bentuk pada frame yang ketiga, yaitu frame down. Nah, sekarang lakukan hal yang sama. Klik kanan, insert keyframe. Dan di bagian teks, klik kanan, insert keyframe juga. Ya, ingat perbedaan antara insert frame dengan insert keyframe. Jika kita ingin merubah bentuk atau warna, kita menggunakan keyframe ya. Tapi kalau bentuknya tetap, kita nggak perlu merubah, maka pilihan kita adalah insert frame. Oke. Nah, dalam hal ini kita akan memperbaiki bentuknya ya. Misalnya kita buat insert keyframe ya. Jadi kita ingin merubah bentuknya saat di tampilan awal bentuknya seperti ini, saat kita sentuh seperti ini, dan bagaimana saat kita tekan. Nah, saat kita tekan saya ingin memberikan sedikit animasi atau perubahan ya. Misalnya apa? Tombol ini menjadi pecah, berantakan ya, atau pecah, retak gitu ya. Maka caranya ya, oke. Sebelumnya tombol tulisan play ini kita klik dulu, kemudian kita rubah menjadi bentuk shape ya. Caranya klik tulisannya, teksnya, kemudian di bagian modify Anda pilih break apart ya. Break apart artinya teks ini kita berubah menjadi bentuk shape. Namun break apart pertama ini hanya memisahkan teks menjadi beberapa huruf atau karakter. Maka lakukan sekali lagi, modify,
break apart, atau bisa Anda lakukan dengan menekan tombol Ctrl B di keyboard ya. Oke, nah sekarang objeknya sudah berbentuk shape, yaitu yang ditandai dengan tanda bintik-bintik ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa objek yang ada di bagian bawah ini, tombol, juga pastikan dalam bentuk shape ya. Kalau dia masih dalam bentuk tergroup seperti ini ya, maka lakukan lagi Ctrl B ya. Nah, sehingga dia menjadi bentuk apa namanya, shape ya. Nah, kalau sudah saya ingin membuat tombol ini seolah-olah retak, maka di sini saya gunakan tools berupa selection tool yang berbentuk lasso tool ya. Klik lasso tool. Oke. Nah, di sini cara membuat retaknya, kita seleksi dulu bagian demi bagian, misalnya seperti ini secara acak saja. Kemudian Anda klik tahan, geser sedikit. Nah, di situ sudah nampak tombolnya sudah terpisah, retak gitu ya. Select lagi, ya geser sedikit lagi. Select lagi, geser sedikit. Oke. Select lagi, geser sedikit. Oke. Nah, kita ulangi sedikit ya. Oke, select lagi, geser sedikit ya, menggunakan tombol di keyboard ya. Select lagi sampai mengenai teks, geser lagi sedikit ke atas ya. Oke, terus lakukan secara ya acak sampai Anda mendapati bentuk pecahan yang Anda anggap paling sesuai ya. Oke, ya, blok secara acak, geser lagi. Oke, pakai menggunakan tombol panah di keyboard ya. Oke, select lagi bagian atas, geser lagi. Oke, select lagi, geser lagi. Oke, select lagi, geser lagi, begitu seterusnya sampai bentuk yang Anda inginkan tercapai ya. Oke, nah saya rasa cukup untuk sementara. Oke, nah ini bentuk tampilan saat tombol ditekan ya. Jadi saat tombol disentuh bentuknya seperti ini, sebelum tombol disentuh bentuknya seperti ini ya, saat ditekan bentuknya seperti ini. Oke, untuk melihat bagaimana hasil dari desain tombol atau button kita ini, Anda kembali ke tampilan area skin ya, pilih scene 1. Oke. Nah, selanjutnya Anda ya, saat kita pilih tombol scene 1 ya, kita kembali ke area kerja kita semula, yaitu stage ya. Di scene 1, kalau sudah, sekarang hasil kerja kita di mana? Itu ada di bagian library ya. Library, Anda lihat di bagian library. Oke, ini tombol yang tadi kita buat, silakan diambil. Caranya diklik, tahan, geser, letakkan di area kerja kita. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya, caranya tekan Ctrl Enter atau pilih dari menu Ctrl, kemudian pilih Test Movie. Oke, nah lihat hasilnya seperti ini. Perhatikan, nggak terjadi apa-apa, nggak ada animasinya. Animasi itu hanya terjadi kalau tombol kita sentuh. Kita arahkan mouse kita ya, kita arahkan mouse kita, lihat perubahannya. Nah tuh, dia tombolnya menjadi lebih cerah, kita geser, dia kembali gelap, kita arahkan lagi, dia cerah, geser, gelap, cerah, geser, gelap ya gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tekan tombolnya, kita klik, lihat apa yang terjadi, tombolnya pecah. Oke, nah itulah dia
simbol button ya, yang digunakan untuk membuat tombol yang nanti bisa kita animasikan seperti ini ya. Saat sebelum disentuh, saat disentuh, kemudian saat diklik. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.